Shalom saudara, Rema hari ini. Bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Arti kalimat menaklukkan bumi, apakah ini adalah lampu hijau untuk eksploitasi? Hari-hari ini media berita sedang ramai memberitakan tentang bencana-bencana alam yang sedang terjadi. Banjir bandang yang menghanyutkan rumah-rumah di daerah yang dulunya merupakan hutan lebat, tanah longsor yang mengubur desa-desa yang berada di kaki bukit yang kini gundul, sampai suhu udara yang semakin panas yang membuat kita merasa tidak nyaman bahkan di dalam rumah kita sendiri. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah ini adalah hukuman Tuhan atau sekedar siklus alam yang biasa dan rutin terjadi? Jika kita melihat lebih dalam, memang tidak bisa dipungkiri kalau ada jejak tangan manusia di balik banyaknya peristiwa tragis tersebut. Keserakahan kita dalam mengeruk sumber daya alam seringkali menjadi pemicu utama kerusakan yang terjadi. Hutan-hutan ditebang demi keuntungan ekonomi semata, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Sungai-sungai tercemar oleh limbah industri yang dibuang sembarangan, karena pemilik industri enggan mengeluarkan biaya pengolahan limbah. Kita seolah lupa bahwa bumi ini adalah rumah yang dititipkan Tuhan untuk kita jaga. Ironisnya, ada saja orang Kristen yang menggunakan ayat Alkitab untuk membenarkan eksploitasi alam ini. Kita berlindung di balik kata menaklukkan dan berkuasa untuk melakukan apa saja yang kita mau terhadap alam. Padahal pemahaman yang keliru ini justru membawa kita pada kehancuran yang perlahan namun pasti. Mari kita kembali melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan ketika Dia memberikan mandat kepada manusia pertama. Ayat utama kita terambil dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Untuk memahami ayat ini dengan benar, kita harus mundur ke masa ketika teks ini pertama kali ditulis oleh Musa. Kitab Kejadian atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Bereshit, ditulis di tengah konteks budaya timur dekat kuno. Pada masa itu, raja di Mesopotamia dan Mesir sering mendirikan patung diri mereka di wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan mereka. Patung-patung itu berfungsi sebagai tanda bahwa wilayah tersebut adalah milik sang raja dan berada di bawah perlindungannya. Pada masa itu, patung yang merupakan gambar diri raja menjadi simbol representasi kehadiran sang raja di satu wilayah. Ketika Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini adalah sebuah pernyataan teologis yang revolusioner. Manusia ditempatkan di bumi sebagai patung atau gambar dan rupa Allah yang menjadi representasi Allah yang hidup. Tugas kita adalah sebagai tanda untuk menghadirkan pemerintahan Allah di bumi ini. Jadi, mandat budaya yang diberikan dalam Kejadian pasal 1 bukanlah mandat untuk menjadi tiran yang kejam. Sebaliknya, ini adalah mandat kerajaan untuk memerintah sebagai wakil raja semesta alam. Kita juga harus memahami bahwa konsep berkuasa di zaman kuno memiliki kaitan erat dengan tanggung jawab pemeliharaan. Seorang raja yang baik di zaman itu dinilai dari bagaimana dia menyejahterakan rakyat dan negerinya. Jika tanah menjadi tandus dan rakyat menderita, itu adalah tanda kegagalan sang raja. Demikian pula, jika bumi menjadi rusak di bawah kekuasaan manusia, itu berarti kita telah gagal menjalankan fungsi kita sebagai gambar Allah. Konteks penciptaan dalam Kejadian pasal 1 menggambarkan Allah yang mengubah kekacauan atau tohu wabohu menjadi keteraturan yang indah. Allah menciptakan ruang kehidupan yang baik, teratur dan penuh berkat bagi makhluk ciptaannya. Ketika Tuhan memerintahkan manusia untuk menaklukkan bumi, tujuannya adalah untuk meneruskan karya keteraturan tersebut. Manusia dipanggil untuk memperluas Taman Eden ke seluruh ujung bumi. Taman Eden adalah model ideal di mana hubungan antara Allah, manusia, dan alam berjalan secara harmonis. Keserakahan manusia yang merusak alam justru bertentangan dengan sifat Allah yang memelihara. Dalam sejarah penafsiran, sayangnya ayat ini seringkali disalahgunakan di era revolusi industri.
Manusia merasa berhak untuk menguras isi bumi sampai habis atas nama kemajuan dan mandat ilahi. Padahal konteks aslinya justru menekankan pada peran manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Kita bukan pemilik mutlak bumi ini, melainkan hanya pengelola yang harus memberi pertanggungan jawab kepada pemilik aslinya. Mazmur 24 ayatnya yang pertama dengan tegas menegaskan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Oleh karena itu, setiap tindakan kita terhadap alam harus mencerminkan karakter sang pemilik. Jika kita merusak milik Tuhan, kita sebenarnya sedang menghina sang pencipta. Pemahaman konteks budaya dan sejarah ini seharusnya mengubah cara pandang kita. Seharusnya kita tidak lagi melihat alam sebagai objek untuk diperas, melainkan untuk dirawat. Inilah dasar teologis yang kuat bagi kita untuk menolak segala bentuk perusakan lingkungan. Keserakahan yang menyebabkan bencana bukanlah pelaksanaan mandat, melainkan penyimpangan dari mandat itu. Mari kita membedah dua kata kunci penting dalam bahasa Ibrani yang ada di dalam ayat ini. Kata pertama yang sering disalahpahami adalah kata taklukkanlah, yang dalam bahasa Ibrani adalah kabas. Secara harafiah, kata kabas memang berarti menundukkan atau membuat patuh. Namun, dalam konteks agraris zaman itu, kata ini sering dipakai untuk mengolah tanah. Tanah yang liar harus ditaklukkan dengan cara dibajak dan dicangkul agar bisa menghasilkan panen. Jadi, kata kabas di sini memiliki nuansa budidaya atau domestikasi demi keberlangsungan hidup. Ini bukan tindakan kekerasan yang merusak seperti penjarahan dan pemerkosaan terhadap alam. Ini adalah tindakan membawa potensi alam keluar untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan bersama. Kata kedua yang tidak kalah penting adalah kata berkuasalah, yang berasal dari kata Ibrani radah. Kata radah memang bisa berarti memerintah, tetapi mari kita lihat penggunaannya di bagian lain Alkitab. Dalam Yehezkiel 34 ayatnya yang keempat, Tuhan menegur pemimpin Israel karena ia memerintah atau radah dengan kekerasan dan kekejaman. Ini menunjukkan bahwa bentuk radah yang diinginkan Tuhan bukanlah kekerasan. Sebaliknya, pemerintahan yang ideal digambarkan seperti seorang gembala yang merawat domba-dombanya. Dalam Mazmur pasal 72 memberikan sebuah gambaran tentang raja yang diberi kuasa oleh Tuhan. Di sana dikatakan bahwa raja harus membela orang tertindas dan memberi keadilan. Jadi kata berkuasa atau radah dalam konteks Alkitabiah adalah kepemimpinan yang melayani dan mengayomi. Manusia dipanggil untuk menjadi raja atau gembala bagi ciptaan lainnya, bukan raja yang jahat dan merusak. Kita harus memastikan bahwa domba-domba kita, dalam hal ini alam semesta, berada dalam kondisi sejahtera. Untuk memperkuat pemahaman ini, mari kita lihat ayat paralel yang sangat penting dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan berasal dari kata Ibrani abad, yang juga berarti melayani. Kata memelihara berasal dari kata syamar, yang berarti menjaga atau melindungi. Jadi penafsiran Kejadian 1 ayat 28 harus selaras dengan Kejadian 2 ayat 15. Menaklukkan dan berkuasa harus dilakukan dengan semangat melayani, abad, dan melindungi, syamar. Gramatika bahasa asli ini menghancurkan argumen yang mendukung eksploitasi alam. Kita tidak bisa memisahkan perintah berkuasa dari perintah memelihara. Jika kita hanya mengambil dari satu sisi, kita akan jatuh pada keserakahan yang manipulatif. Bahasa Ibrani memberikan kedalaman makna yang tidak selalu tertangkap dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ketika kita menyadari arti kata-kata ini, kita mengerti bahwa mandat budaya adalah mandat ekologis. Tuhan tidak pernah memberi mandat kepada manusia untuk menghancurkan karya tangannya. Setiap pohon yang ditebang secara ilegal adalah pelanggaran terhadap prinsip syamar. Setiap sungai yang diracuni adalah pengkhianatan terhadap tugas radah. Kita harus kembali pada makna asli teks ini untuk memulihkan hubungan kita dengan alam.
Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa hikmat Tuhan terlihat dalam ciptaannya. Oleh sebab itu, menolak ciptaan sama dengan menolak hikmat Sang Pencipta. Apa yang kita pelajari dari penggalian teks di atas menuntut respons nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengakui bahwa banyaknya bencana yang terjadi hari ini adalah buah dari dosa keserakahan manusia. Hutan yang digunduli bukanlah takdir Tuhan, melainkan akibat dari tangan-tangan serakah yang mengambil lebih dari yang seharusnya. Banjir yang merendam kota seringkali akibat kita menutup resapan air demi bangunan beton yang menguntungkan segelintir orang. Sebagai orang percaya, kita harus bertobat dari cara hidup yang konsumtif dan merusak. Gaya hidup kita yang boros plastik dan boros energi turut menyumbang pada kerusakan bumi yang kita tempati. Kita seringkali berdoa meminta perlindungan dari bencana, tetapi perilaku kita justru mengundang bencana itu datang. Ini adalah saat bagi kita untuk mengubah pola pikir kita yang menganggap bahwa alam adalah komoditas semata. Alam adalah saudara ciptaan yang harus kita kasihi sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Implementasi nyata bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sederhana di rumah kita. Mulailah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat mencemari tanah dan laut. Bijaklah dalam menggunakan air dan listrik sebagai wujud syukur kita atas sumber daya yang Tuhan berikan. Dukunglah upaya pelestarian lingkungan dan penghijauan di sekitar tempat tinggal kita. Jangan membuang sampah sembarangan sekecil apapun itu, karena itu mencerminkan karakter kita sebagai pengelola bumi. Bagi kita yang memiliki kuasa atau jabatan, gunakanlah itu untuk membuat kebijakan yang pro lingkungan. Jangan gadaikan masa depan generasi mendatang demi keuntungan sesaat di masa sekarang. Ingatlah bahwa kita akan mewariskan bumi ini kepada anak cucu kita. Apakah kita ingin mewariskan bumi yang asri dan memberkati, atau justru kita ingin mewariskan bumi yang hangus dan tandus? Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemulih, bukan perusak. Mari kita kembalikan fungsi kita sebagai gambar Allah yang memancarkan kasih-Nya kepada seluruh ciptaan. Ibadah kita tidak hanya terjadi di dalam gedung gereja pada hari Minggu. Menjaga kelestarian alam adalah bentuk ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ketika kita merawat bumi, kita sedang memuliakan Allah Sang Pencipta. Mari kita ambil langkah konkret hari ini untuk menjadi penata layan yang setia. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati kita dan menghancurkan tempat tinggal kita. Jadilah berkat bagi bumi, maka bumi pun akan menjadi alat Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus Sang Firman yang olehnya segala sesuatu dijadikan, menyertai usaha kita untuk memulihkan buminya.